Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Al-Aizar dengan NIM 2214200046. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari kuis pertama manajemen aset dan liabilitas, yaitu pertanyaan pertama adalah: 1. Jelaskan tujuan dan fungsi dari ALMA. Dan yang kedua adalah jelaskan aspek utama dari penyusunan kebijakan ALMA. Oke, baik. Langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan tujuan dan fungsi dari ALMA. Jadi tujuan dan fungsi dari ALMA ini memiliki beberapa poin. Tapi saya di sini akan menjelaskan tentang tujuannya yang terlebih dahulu. Jadi tujuan dari ALMA yang pertama adalah pertumbuhan bank yang wajar. Jadi ALMA itu bantu bank buat tumbuh dengan wajar, tidak terlalu agresif, tapi tidak juga jalan di tempat. Pokoknya tetap stabil. Nah, yang kedua adalah pendapatan yang maksimal. Yang pastinya bank ini pengen mendapatkan keuntungan dong. Nah, ALMA ini bantu agar bank mendapatkan pendapatan yang maksimal. Yang ketiga adalah menjaga likuiditas bank, yaitu bank itu harus selalu siap kalau nasabah mau narik dananya. Nah, jadi dana ini harus selalu tersedia. Yang keempat yaitu membentuk cadangan untuk hal-hal yang tak terduga. ALMA ini bikin bank nyiapin dana cadangan buat kondisi darurat. Kalau tiba-tiba ekonomi drop misalnya, bank itu tetap aman. Nah, yang selanjutnya adalah memelihara dana masyarakat. Ini penting banget. Bank itu harus jaga kepercayaan masyarakat yang udah nitip dananya kepada bank. Jadi ALMA ini bantu banget agar mengatur biar dana mereka tetap aman. Yang selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan pinjaman masyarakat. Dan terakhir, bank juga harus bisa kasih pinjaman sesuai kebutuhan masyarakat atau yang bisa kita sebut dengan pembiayaan. Nah, ini juga diatur lewat ALMA. Baik, selanjutnya ada fungsi dari ALMA. Setelah menjelaskan tentang tujuan dari ALMA, kita menjelaskan tentang fungsi dari ALMA. Fungsi dari ALMA juga memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah manajemen likuiditas, yaitu ngatur likuiditas. Jadi biar aliran dana masuk dan keluar itu seimbang, nggak ada kekeringan kas. Yang kedua adalah manajemen gap. Nah, manajemen gap ini tuh biar ngatur kesenjangan antara aset dan kewajiban, terutama soal jangka waktu. Jangan sampai jangka pendeknya minus. Yang ketiga adalah manajemen investasi dan pendapatan. ALMA juga ngatur strategi investasi bank biar bisa dapat pemasukan yang oke tapi tetap aman. Dan yang terakhir adalah manajemen valuta asing. Nah, ini ALMA ini ngatur risiko dari mata uang asing karena nilai tukar kan bisa naik turun. Jadi harus diatur biar nggak rugi. Baik, setelah menjawab pertanyaan pertama, mungkin kita langsung ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan aspek utama dari penyusunan kebijakan ALMA. Jadi aspek utama dari penyusunan kebijakan ALMA ini memiliki dua poin. Yang pertama adalah struktur neraca yang menggambarkan komposisi aktiva dan juga pasiva. Dari sini bank bisa melihat kondisi keuangan mereka, apakah seimbang, apakah perlu penyesuaian. Yang kedua adalah struktur pendapatan dan biaya dalam income statement. Ini ngebantu bank buat ngukur efisiensi kira-kira pemasukan dan pengeluaran udah sesuai atau belum. Nah, dua aspek inilah yang menjadi acuan bank sebelum bikin kebijakan-kebijakan lewat aset dan liability management. Oke, mungkin cukup sekian dari saya setelah menjawab dua pertanyaan dari kuis 1 aset dan liability management. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.